Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita hari ini akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Berikut adalah kompetensi dasar pada pembelajaran 5. Masih ingatkah kamu tentang penemuan radio? Penemuan itu membawa perubahan bagi masyarakat. Apa saja perubahan tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Berikut adalah teks yang berisi mengenai Guglielmo Marconi, sang penemu radio, yang sudah kalian baca pada pembelajaran sebelumnya. Yuk kita baca kembali teks berikut ini. Setelah kalian membaca, kalian dapat mengidentifikasi manfaat dari radio yang telah ditemukan oleh tokoh ini. Guglielmo Marconi menemukan radio yang membawa banyak manfaat bagi warga dunia. Kita pun juga dapat merasakan manfaat dari radio tersebut. Tuliskan kembali manfaat yang kamu rasakan dari radio. Manfaat radio antara lain: 1. Dapat menambah pengetahuan dan informasi. 2. Kita dapat berkomunikasi tanpa menggunakan kabel. 3. Sebagai hiburan, kita bisa mendengarkan musik ataupun ceramah. 4. Sarana belajar menjadi pendengar yang baik. 5. Tempat mempromosikan barang dan jasa dari suatu produk. 6. Melatih konsentrasi karena kita sebagai seorang pendengar. Dalam bidang ekonomi, radio membawa banyak manfaat. Coba diskusikan dengan temanmu manfaat radio dalam bidang ekonomi. Manfaat radio di bidang ekonomi antara lain: 1. Dapat menciptakan lapangan pekerjaan seperti sebagai seorang penyiar, redaktur musik atau berita, atau sebagai produksi. 2. Sebagai sarana iklan dan promosi yang disampaikan kepada masyarakat. Coba diskusikan penemuan-penemuan berikut dan manfaat yang dirasakan di bidang ekonomi. Carilah fakta-fakta dari berbagai sumber. Pada gambar pertama terdapat gambar telepon, lalu ada laptop dan mobil angkutan. Manfaat dari telepon antara lain: 1. Kita dapat berkomunikasi dengan keluarga, teman, saudara, walaupun kita berjauhan. 2. Mempercepat penyampaian informasi jika dibandingkan dengan surat. 3. Penyampaian pesan akan lebih efektif apabila kita langsung mendengar pesan tersebut karena akan lebih jelas. Gambar kedua adalah laptop. Manfaatnya antara lain: 1. Sebagai media hiburan karena kita bisa mendengarkan musik, menonton, lalu kita juga bisa bermain game. 2. Mudah dibawa jika dibandingkan dengan komputer. 3. Sebagai alat komunikasi karena kita bisa mengirim email menggunakan laptop ini. 4. Menyimpan data baik berupa dokumen, foto, ataupun video. 5. Membuat dokumen dan bisa juga membuat media pembelajaran dan lain-lain. 6. Mempermudah sebuah perusahaan untuk mengelola data. Gambar selanjutnya adalah mobil angkutan umum yang mempunyai manfaat antara lain: sebagai alat transportasi ke suatu tempat. 2. Dapat membawa penumpang dan barang dengan jumlah yang lebih banyak. 3.
Mempercepat mobilisasi atau perpindahan kita dari suatu tempat ke tempat lain. 4. Sebagai mata pencarian untuk supir angkot. 5. Sudah pasti pengeluaran kita lebih hemat jika dibandingkan naik angkutan yang lain. Apa yang dapat kamu simpulkan? Apakah penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi? Iya, penemuan-penemuan tersebut membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi kita seperti kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi akan suatu barang dan jasa akan lebih mudah dilakukan dengan adanya penemuan telepon, laptop, dan mobil angkutan. Contohnya saat ini sangat mudah bagi kita untuk membeli barang tanpa harus pergi mengunjungi tokonya. Kita mudah mendapatkan informasi suatu produk dari pemasaran secara online, lalu kita membeli barang tersebut secara online. Kita juga dapat menerima barang tersebut dengan cepat karena barang tersebut langsung diantar ke rumah kita. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Sudah pastinya, kegiatan ekonomi akan terlaksana dengan optimal apabila teknologi yang mendampinginya akan semakin canggih ataupun semakin modern. Apakah penemuan yang ada membawa dampak positif dalam bidang ekonomi? Ya, penemuan telepon, laptop, dan mobil membawa dampak positif dalam bidang ekonomi. Hal ini karena memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan memudahkan manusia untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari. Apakah penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik di bidang ekonomi? Iya, karena semua penemuan akan membawa dampak positif dan negatif. Selain membawa dampak positif, ada juga dampak kurang baik di bidang ekonomi. Contohnya, masyarakat hidupnya cenderung konsumtif. Lalu terjadinya penipuan secara online atau penipuan dengan cara hipnotis yang terjadi di angkutan umum, baik secara langsung ataupun via telepon. Ketika penemuan digunakan dengan tepat, maka akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Penemuan-penemuan tersebut bertujuan membawa kehidupan masyarakat yang lebih modern. Maukah kamu menjadi penemu? Ayo, berpikirlah untuk bisa menemukan hal yang baru yang positif. Penemuanmu akan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Selanjutnya kita akan berlatih mengenai luas dan keliling lingkaran untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Soal pertama, sebuah lingkaran tepat berada di dalam persegi. Lingkaran tersebut menutup sebagian besar daerah persegi. Diameter lingkaran sama dengan sisi persegi yaitu 20 cm. Hitunglah luas dan keliling daerah persegi yang tidak ditutup oleh lingkaran. Maka kita hitung luas daerah yang tidak ditutup lingkaran sama dengan luas persegi dikurang luas lingkaran. Kita masukkan rumusnya dan kita masukkan angkanya. Tadi kita sudah ketahui diameter sama dengan 20, maka kita tentukan jari-jarinya. 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm. Maka hasil dari luas daerah yang tidak ditutup lingkaran adalah 86 cm persegi. Keliling daerah yang tidak ditutupi lingkaran adalah keliling persegi ditambah keliling lingkaran karena di bagian luar berbentuk persegi dan di bagian dalam adalah lingkaran. Maka kita masukkan rumusnya lalu kita masukkan angkanya, maka hasilnya adalah 142,8 cm.
Soal nomor 2. Di suatu kota terdapat taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 30 meter dan lebar 20 meter. Di dalam taman tersebut dibangun kolam ikan berbentuk lingkaran. Kolam tersebut mempunyai diameter 7 meter. Taman akan ditanami rumput dengan biaya 35.000. Hitunglah seluruh biaya yang diperlukan untuk membeli rumput. Dapat kita ketahui persegi panjang ini memiliki panjang 30 meter dan lebar 20 meter, sedangkan diameter lingkaran adalah 7 meter. Untuk menentukan jari-jari maka diameter dibagi 2 sehingga 7 dibagi 2 sama dengan 3,5 meter. Maka kita hitung luas taman yang tidak ditutup oleh kolam. Kita menggunakan rumus luas persegi panjang dikurang luas lingkaran sama dengan panjang dikali lebar dikurang 22/7 kali R kali R. Kita masukkan angkanya. 30 meter dikali 20 meter dikurang 3,14 dikali 3,5 dikali 3,5 sama dengan 600 meter persegi dikurang 38,5 meter persegi sama dengan 561,5 meter. Biaya untuk membeli rumput adalah luas taman dikali 35.000 sama dengan 561,5 meter persegi dikali 35.000 sama dengan 19.652.500 meter persegi. Soal nomor 3, halaman rumah Pak Budi berbentuk persegi panjang dengan panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Pak Budi meletakkan pot dari ban bekas di tengah-tengah tamannya. Bekas tersebut mempunyai jari-jari 20 cm. Hitunglah luas halaman Pak Budi yang masih dapat ditanami tanaman lainnya. Berikut kita buat gambar ilustrasinya. Lebarnya adalah 2 meter, panjangnya 3 meter, dan jari-jari lingkarannya adalah 20 cm. Maka kita akan merubah panjang 3 meter menjadi 300 cm, lebarnya 2 meter, kita rubah ke cm jadi 200 cm. Luas halaman Pak Budi yang masih dapat ditanami tanaman sama dengan luas persegi panjang atau halaman dikurang luas lingkaran atau pot sama dengan panjang dikali lebar dikurang 22/7 dikali R sama dengan 300 cm dikali 200 cm dikurang 3,14 dikali 20 dikali 20 sama dengan 60.000 cm persegi dikurang 1.256 cm persegi sama dengan kita kurang 58.744 cm persegi. Kita akan rubah menjadi meter persegi. Pada gambar di samping dapat dilihat dari cm persegi ke meter persegi itu naik 2. Setiap naik maka dibagi 100. Kita bisa lihat dari cm persegi ke meter persegi naik 2, maka kita akan bagi 10.000 sehingga 58.744 cm persegi dibagi 10.000 sama dengan 5,8744 meter persegi. Sehingga luas inilah yang dapat ditanami tanaman kembali oleh Pak Budi. Nomor 4, Sisi mempunyai bunga dari kertas bekas. Bunga tersebut dari bentuk lingkaran. Satu bunga membutuhkan 5 lingkaran dengan ukuran diameter 10 cm. Kertas yang ada memiliki panjang 40 cm dan lebar 25 cm.
Sisi akan membuat 10 bunga, hitunglah banyaknya kertas yang ia butuhkan. Jadi, dalam membuat satu bunga, Sisi membutuhkan 5 lingkaran. Dapat kita ketahui panjangnya adalah 40 cm dan lebarnya adalah 25 cm. Siti membuat bunga dari kertas yang dipotong berbentuk lingkaran. Setiap bunga membutuhkan 5 lingkaran dengan diameter lingkaran adalah 10 cm. Siti hendak membuat 10 bunga, maka kita kalikan jumlah lingkaran yang dibutuhkan Siti sama dengan 10 dikali 5 sama dengan 50 lingkaran. Ketika membuat lingkaran di kertas, mau tidak mau paling sedikit satu lingkaran akan menggunakan satu kotak persegi untuk satu lingkaran dengan ukuran diameter lingkaran, yaitu diameter lingkarannya adalah 10 cm, maka panjang sisi persegi pun adalah 10 cm. Jika ukuran kertas dengan panjang 40 cm dan lebar 25 cm serta diameter lingkaran 10 cm, maka satu kertas bisa digunakan untuk membuat 4 lingkaran pada sisi panjang dan 2 lingkaran pada sisi lebarnya, sehingga total lingkaran ada 8 buah untuk satu kertas. Maka jumlah kertas yang kita butuhkan adalah 50 lingkaran yang dibutuhkan Sisi dibagi 8 lingkaran dalam setiap kertas sama dengan 6,25 kertas. Karena yang ditanya jumlah kertas yang dibutuhkan dan tidak mungkin ada kertas yang ukurannya seperempatnya, maka kita bulatkan hasilnya ke atas sehingga jumlah kertas yang dibutuhkan adalah 7 kertas. Soal kelima, Pak Budi membangun kolam ikan yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 meter. Di sekeliling kolam tersebut akan diberi hiasan pot tanaman. Jarak antar pot adalah setengah meter. Jika harga satu pot tanaman adalah Rp15.000, berapa biaya yang Pak Budi keluarkan untuk membeli seluruh pot tanaman? Kita akan menghitung keliling kolam dengan menggunakan keliling lingkaran sama dengan 2 kali Pi kali R sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10 cm sama dengan 62,8 cm. Untuk menentukan banyak pot, maka kita bagi setengah sama dengan 125,6 buah pot atau sekitar 125 buah pot yang akan dibeli, sehingga kita kali dengan Rp15.000 sama dengan Rp1.875.000 kira-kira uang yang akan dikeluarkan oleh Pak Budi. Berikutnya adalah buatlah 2 soal cerita tentang gabungan lingkaran dan bangun datar lainnya. Selesaikan soal cerita yang telah kamu buat, sampaikan hasilnya kepada temanmu. Berikut ada 1 buah contoh soal cerita.